Pernah mendengar nama Danau Karacai? Danau yang disebut-sebut sebagai danau paling tercemar di dunia. Bukan seperti danau atau sungai di Indonesia yang tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Danau Karacai tercemar karena dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah nuklir. Bahkan saking tercemarnya, efek radiasi yang ditimbulkan dari danau ini bisa membunuh manusia dengan hanya berdiri di danau selama 1 jam. Oleh lembaga pemikir World Wide Institute, Danau Karacai pernah dinobatkan sebagai danau paling radioaktif di bumi. Lalu di manakah letak Danau Karacai tersebut dan bagaimana danau ini bisa tercemar? Sebelum ke pembahasannya, bagi kalian semua yang belum mensubscribe channel Dunia Air 7, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja ke kontennya. Danau Karacai adalah sebuah danau kecil yang terletak di pegunungan Ural Selatan di negara Rusia. Terletak di ketinggian sekitar 280 meter di atas permukaan laut. Danau Karacai dikelilingi oleh hutan pinus dan pegunungan. Saat ini, Danau Karacai memiliki luas sekitar 15 hektar dan kedalaman sekitar 50 meter. Secara administratif, Danau Karacai terletak di sebelah utara kota Osork dan berjarak sekitar 150 km dari kota Selianbis, ibu kota Oblast. Nama Danau Karacai sendiri berasal dari bahasa Turki yang secara harfiah berarti danau hitam atau sungai hitam. Nama tersebut mengacu pada warna air danau yang telah mengalami kontaminasi pada tingkat yang sangat parah. Pada awalnya, Danau Karacai merupakan danau kecil yang cukup indah dengan air yang sangat-sangat jernih. Namun semuanya berubah setelah tahun 1949. Lalu apa yang terjadi pada tahun 1949 dan mengapa danau tersebut menjadi sangat tercemar? Dilatar belakangi oleh ambisi Soviet untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan tahun 1948. Pemerintah Soviet secara rahasia membangun sebuah fasilitas nuklir di wilayah Oblast Chelyabinsk. Pembangunan proyek ambisius pemerintah Soviet ini memanfaatkan lebih dari 40.000 tahanan gulag dan tawanan perang untuk membangun pabrik dan kota nuklir Osok yang pada saat itu disebut dengan kode pos rahasia 405 reaktor nuklir. Dibangun sebuah fasilitas nuklir yang kemudian dikenal dengan Asosiasi Produksi Mayak atau Pabrik Mayak. Dibangunnya fasilitas nuklir ini adalah untuk menghasilkan plutonium yang disuling dan dikerjakan untuk dijadikan senjata proyek yang terkesan terburuk dan tidak dipertimbangkan secara matang ini. Pada awalnya, dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Semua reaktor yang sudah dibangun dioptimalkan kinerjanya untuk menghasilkan plutonium. Namun karena kurang matangnya perhitungan dalam membangun pabrik nuklir tersebut, tidak lama setelah produksi dimulai, limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dari produksi plutonium tersebut tidak bisa lagi ditampung di luar bawah tanah karena jumlahnya yang terlalu banyak. Namun alih-alih menghentikan sementara produksi plutonium sampai tangki penyimpanan limbah bawah tanah yang baru dapat dibangun di antara tahun 1949 dan tahun 1951, para pengelola Soviet justru membuang sekitar 76 juta meter kubik bahan kimia beracun, termasuk diantaranya 3,2 juta kuri limbah radioaktif tingkat tinggi
ke dalam bumi. Danau Karacai kemudian ditetapkan sebagai tempat pembuangan untuk sejumlah besar limbah radioaktif tingkat tinggi yang terlalu panas untuk disimpan di tong penyimpanan bawah tanah. Di fasilitas tersebut, rencana awalnya adalah menggunakan danau tersebut untuk menyimpan bahan radioaktif tingkat tinggi, hingga dapat dikembalikan lagi ke tong penyimpanan beton di bawah tanah. Namun, hal ini terbukti tidak memungkinkan karena tingkat radioaktivitas yang mematikan diperkirakan sekitar 500 juta kuri nuklida radioaktif dituangkan ke Danau Karacai pada tahun 1950-an. Menurut laporan yang dibagikan oleh Badan Energi Atom Internasional, Danau Karacai tetap digunakan untuk tujuan tersebut hingga bencana Kistin pada tahun 1957, di mana tong bawah tanah meledak karena sistem pendingin yang rusak. Insiden ini menyebabkan kontaminasi luas di seluruh wilayah Mayak, serta sebagian besar wilayah di timur laut. Hal ini menyebabkan pemerintah semakin berhati-hati karena takut akan perhatian internasional dan menyebabkan tempat pembuangan sampah tersebar di berbagai wilayah, termasuk ke beberapa danau dan sungai lain. Bencana Kistim sendiri adalah kecelakaan kontaminasi radioaktif yang terjadi pada tanggal 29 September tahun 1957. Bencana ini disebabkan oleh tangki bawah tanah berisi limbah nuklir cair tingkat tinggi yang disimpan secara tidak benar meledak. Ledakannya melepaskan 20 juta kuri dalam bentuk 50 hingga 100 ton limbah radioaktif tingkat tinggi. Awan radioaktif yang dihasilkan oleh ledakan tersebut mencemari wilayah luas hingga lebih dari 750 km per Ural di timur, yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian akibat keracunan radiasi. Setidaknya ada 22 desa yang terkena dampak radiasi akibat bencana ini, dengan total penduduk sekitar 10.000 orang dievakuasi. Beberapa orang dievakuasi setelah 1 minggu. Namun dibutuhkan waktu hampir 2 tahun agar evakuasi dapat dilakukan di lokasi lain. Bencana tersebut merupakan insiden nuklir terburuk kedua di dunia, berdasarkan radioaktivitas yang dilepaskan setelah bencana Chernobyl tahun 1986. Namun karena ini adalah proyek rahasia pemerintah Uni Soviet, pemerintah Uni Soviet merahasiakan kecelakaan tersebut selama kurang lebih 30 tahun. Hanya ada sedikit orang baik di dalam maupun di luar Uni Soviet yang mengetahui keseluruhan cakupan bencana tersebut hingga tahun 1980-an. Kembali ke Danau Karacai pada tahun 1951. Danau tersebut mulai mengering. Luas wilayahnya turun dari yang awalnya 50 hektar pada tahun 1951 hanya menjadi 15 hektar. Setelah terjadi kekeringan di wilayah tersebut, angin yang berhembus membawa sekitar 185 bekurel atau sekitar 5 juta kuri debu radioaktif dari wilayah danau yang menghujani puluhan desa setempat dengan tingkat radiasi yang signifikan. Sebagai tambahan informasi, bikural adalah satuan radioaktif dalam Satuan Sistem Internasional. Satu bikural didefinisikan sebagai aktivitas sejumlah bahan radioaktif, di mana 1 inti meluruh per detik. Satuan aktivitas bekural dan kuri juga merujuk pada jumlah atom radioaktif, karena probabilitas peluruhan merupakan besaran fisis yang tetap untuk sejumlah atom radionuklida tertentu. Jumlah yang dapat diprediksi akan meluruh dalam waktu tertentu. Banyaknya peluruhan yang terjadi dalam 1 detik pada 1 gram atom radionuklida disebut aktivitas spesifik radionuklida.
Setelah peristiwa mengeringnya Danau Karacai pada tahun 1960-an, antara tahun 1978 dan tahun 1986, danau tersebut diisi dengan 10.000 balok beton berlubang untuk mencegah pergeseran sedimen. Ketika keberadaan fasilitas nuklir Mayak akhirnya diakui di tengah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dampak warisan radioaktif Danau Karacai akhirnya terungkap. Pada saat keberadaan Mayak secara resmi diakui, terjadi peningkatan kejadian kanker sebesar 21%, peningkatan cacat lahir sebesar 25%, dan peningkatan leukemia sebesar 41%. Bahkan di wilayah sekitar Selibings, Sungai Teka yang mengalirkan air ke desa-desa di dekatnya sangat terkontaminasi, sehingga 65% penduduk setempat terserang penyakit radiasi yang oleh para dokter disebut sebagai penyakit khusus. Karena selama fasilitas tersebut dirahasiakan, mereka tidak diperbolehkan menyebutkan radiasi dalam diagnosis. Pada tahun 1990-an, jauh setelah danau tersebut tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah tingkat radiasi. Menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, berdiri di sekitar 10 meter danau tersebut akan berakibat fatal yang bisa menghilangkan nyawa kalian. Paparan radioaktivitas danau terdapat pada airnya dan pada lapisan lumpur radioaktif yang melapisi dasar danau. Pengukuran yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan pada tahun 1992 menemukan bahwa tanah di sekitar danau memiliki aktivitas spesifik sebesar 740 megabarel per kilogram. Dan hanya dengan berdiri dekat pantai danau tersebut, kamu akan terkena dosis 5,6 CFT per jam. Radiasi ini cukup untuk membunuh dalam waktu sekitar 50 menit saja. Lalu bagaimana keadaan Danau Karacai di masa kini? Apakah masih berbahaya? Sebuah proyek senilai 263 juta dolar Amerika dipercaya untuk membereskan tempat ini. Akhirnya proyek tersebut membuahkan hasil dalam beberapa tahun. Pada tahun 2016, Engineering International melaporkan bahwa Danau Karacai telah dipenuhi tanah, batu, dan balok beton. Sebuah pernyataan di situs Maya mengatakan bahwa pemantauan selama 10 bulan pertama setelah penutupan danau telah menunjukkan penurunan nyata pengendapan radionuklida di permukaan, sementara tingkat air bawah tanah dalam batas normal dan tidak menunjukkan alasan untuk khawatir. Meski demikian, warisan radiasi danau akan tetap bertahan sebagaimana disimpulkan dalam laporan yang dibagikan oleh Badan Energi Atom Internasional yang menyebutkan bahkan jika Danau Karacai lenyap selamanya dari bumi, masalah yang terkait dengannya akan tetap ada. Itulah sedikit informasi tentang Danau Karacai yang merupakan danau yang paling tercemar di dunia. Subscribe Dunia Air 7 untuk mendapatkan info-info menarik tentang dunia lainnya.